warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rizka and Latifah. Oke, anak-anakku sekalian, kembali lagi bertemu dan berjumpa dengan Bu Rizka dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, Bu Rizka mau menyampaikan tentang materi di semester ganjil untuk kelas 8 F, G, dan H. Oke, untuk teks berita untuk kelas 8, berita yang masih hangat-hangatnya sampai saat ini adalah tentang pandemi. Bu Rizka tadi telah menjelaskan bahwa teks berita itu banyak halnya tentang apa yang terjadi di sekitar kita, terutama tentang peristiwa yang masih baru, faktual dan aktual. Faktual dan aktual apa bedanya, Bu? Nanti kita sebutkan di ciri-ciri teks berita. Tadi Bu Rizka sudah menjelaskan dari pengertian, kedua dari bentuknya yaitu piramida terbalik, ketiga struktur teks berita. Tadi Bu Rizka sempat salah menyebutkan antara struktur dan bentuknya berupa piramida terbalik. Telah saya sampaikan di sini lagi. Tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa teks berita itu bentuk dan strukturnya hampir mirip-mirip. Kalau strukturnya itu yang pertama adalah orientasi peristiwa. Jadi pengenalan peristiwanya apa yang terjadi dengan menggunakan rumus yang ada dan wajib di dalam berita, yakni 5W, 1H atau adik Simba. Apa sih, Bu, adik Simba itu? Oke, kita lihat dari sini. Adik Simba adalah salah satu kalimat tanya, ya, kalimat introduce atau kalimat disebut kalimat interrogatif yang menjelaskan bahwa dari sebuah objek dan peristiwa itu apa, di mana menjelaskan tempat terjadinya peristiwa berita itu, di mana, kapan. K adalah kapan. Kapan itu menjelaskan tentang waktu dan kapan terjadinya. Jadi menjelaskan tentang waktu atau waktu terjadi pelaksanaannya berita itu terjadi, ya. Waktu itu bisa jadi pagi, siang, malam, pukul, ya. Kemarin, besok, besok jangan. Berita itu harus benar-benar terjadi. Kalau besok itu kan masih rencana, belum benar kenyataannya. Kemudian adik Simba. Simba, siapa? Siapa itu adalah menunjukkan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam berita. Oh ya, siapa itu tidak harus sebagai manusia. Misalkan BUMN di Indonesia telah mengalami kebangkrutan. Apakah itu disebut sebagai manusia? Ya, tidak kan? Atau seorang anak monyet ditemukan salah satu warga di kota A. Nah, apakah salah satu dari monyet itu, anak monyet itu, apakah juga pelaku manusia? Jadi, siapa itu bukan atau tidak tentu sebagai manusia saja, bisa merupakan nama perusahaan, nama lembaga, atau pokoknya yang pelaku yang terlibat, ya. Tidak selalu manusia. Siapa? Mengapa? M-nya itu mengapa? Mengapa itu menjelaskan alasan dan penyebab bahwa berita ini bisa ada. Mengapa kok gempa bumi itu berlangsung lama? Misalnya kemarin beberapa hari yang lalu kita mengalami gempa yang agak lama, ya, dan sering. Itu mengakibatkan tiba-tiba hujan di Kabupaten dan Kota Blitar. Dan mengapa ini tentu sebagai penyebab atau alasan berita ini bisa tersampaikan pada pembaca atau penonton. Jadi berita itu bisa kita nikmati dari tulisan, dari media bergerak yakni media televisi ataupun YouTube, dan media cetak yakni koran maupun majalah. Oke? Kemudian tadi mengapa adik Simba? Bagaimana atau berapa? Bagaimana itu termasuk dari proses kronologisnya, alurnya. Mengapa kok berita ini bisa ada? Pertama misalnya tadi tentang gempa, ya. Gempa itu terjadinya misalnya kemarin kalian ingat gak hari apa? Saya ingatnya tentang hari Rabu kalau nggak salah. Rabu, misalnya hari ini Rabu.
Rabu terjadi sebuah gempa dengan kekuatannya agak besar, walaupun tidak ada korban. Ini sudah mengandung beberapa unsur berita ya. Tadi pokok-pokok beritanya ada apa yang terjadi, gempa, siapa yang terlibat, kita. Hari apa? Rabu ya. Itu mengandung unsur berita yang disebut kita sebagai Adik Simba atau 5W1H. Bagaimana ini kronologisnya urut dari awal sampai akhir gitu ya. Mungkin bisa kalian jelaskan di sini. Adik Simba atau 5W1H itu adalah unsur dan pokok-pokok berita yang menjadi inti dari sebuah berita yang kita terima saat ini. Mungkin itu yang bisa Buriska sampaikan. Untuk tugasnya, kalian harus mencatat atau mendengarkan berita apa yang hari ini atau besok pagi kamu harus catat dalam buku tugas. Walaupun pembelajaran kita secara daring, bukan berarti kita berleha-leha di rumah saja ya anak-anak. Kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Kita gunakan dengan kegiatan yang positif, belajar, tidak hanya main ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, karena nomor 1 itu adalah kesehatan. Dan yang paling penting lagi di antara nomor 1 adalah berdoa, beribadah. Siapa sih yang gak pengen terjauh dari malapetaka dan musibah? Kita semua tentu ya. Jadi tetap dijaga ibadahnya, sholatnya, dan doanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada kebermanfaatan. Jangan lupa untuk di-share kepada teman-temanmu supaya channel ini semakin bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga, like komennya. Buriska tunggu di bawah ini. Dadah. Assalamualaikum.